Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Ya, hari ini kita belajar PKN, Pendidikan Kewarganegaraan bersama Miss Maya. Oke, sudah siap? Hari ini kita akan membahas tentang Pancasila dan contoh-contoh penerapannya atau contoh-contoh sikap Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yuk kita awali dengan baca doa dulu. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Sudah berdoa. Sekarang apa kabarnya anak soleh-solehnya Miss Maya? Siapa yang sudah duha? Siapa yang selalu duha selama ini? Oke. Selalu baca surat, keren deh. Oke teman-teman, hari ini karena kita tentang Pancasila, mari sama-sama kita nyanyi lagu Pancasila. Ingat nggak? Yang akulah pendukungmu. Yuk sama-sama kita nyanyi. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, sekarang pribadi bangsaku. Ayo kita belajar tentang Pancasila supaya pribadi kita seperti pribadi Pancasila. Oke. Nah, yuk sekarang kita pelajari sama-sama tentang tema 4 tentang PKN-nya ya. Oke. Pertama-tama teman-teman tekan dulu tombol yang ada di halaman, lalu ada bacaan Garuda Pancasila, kita klik. Dan di sini ada rangkuman intisari tentang Pancasila, ada gambar jari seperti ini, kita klik dan kita akan bahas. Oke, ada permainan gamesnya, yuk sama-sama kita kerjakan. Oke,
Masukkan lambang sila ke bagian yang sesuai pada perisai. Yo, kira-kira sila pertama yang mana? Oke, bintang. Betul, di sini tekannya di hitam. Sila kedua apa? Inikah? Inikah? Ya, rantai di mana? Di merah sini, di putih di sini, di sini. Di sini? Oh, bukan. Di sini. Yeay! Sila ketiga. Ini atau ini? Yang mana? Oke, yang ini. Di sini, di sini. Deng. Di sini. Oke, sila keempat yang mana? Ini. Di sini. Ini sila kelima. Sila keempat yang mana? Ini. Oke. Berhasil. Sila pertama bintang, sila kedua rantai, sila ketiga pohon beringin, sila keempat banteng, dan sila kelima padi dan kapas. Oke, next. Sekarang kita pasangkan silanya. Sila kelima tadi yang mana? Benar. Sila keempat tadi yang mana? Mo. Benar. Sila ketiga yang mana? Yeay, salah. Sila ketiga yang mana? Yeay, benar. Sila kedua yang mana? Ini. Yeay, dan sila pertama yang ini. Oke, sila pertama itu bintang, sila kedua rantai, sila ketiga itu pohon beringin, sila keempat kepala banteng, dan sila kelima itu padi dan kapas. Yeay. Sekarang kita lihat sila pertama, 1, 2, 3, Pancasila. Ikutin bismillah ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada bacaan? Klik di sini. Teng dong. Nah, di sini kita akan lihat makna dari lambang-lambang tersebut. Bulu-bulu burung Garuda melambangkan tanggal, bulan, dan tahun kemerdekaan Indonesia. Warna keemasan burung Garuda melambangkan kejayaan dan keagungan. Garis hitam tebal pada perisai melambangkan garis khatulistiwa. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Merupakan kutipan dari puisi kuno pada abad ke-14 yang dikarang oleh Empu Tantular, mencerminkan perbedaan yang ada pada masyarakat Indonesia baik segi suku, bahasa maupun agama, namun tetap dalam satu kesatuan ya. Artinya Bhinneka Tunggal Ika itu adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yang berada di buku namanya Kitab Sutasoma karya Empu Tantular. Oke. Nah ya, ingat ya, Kitab Sutasoma oleh Empu Tantular pada abad ke-14 tentang Bhinneka Tunggal Ika. Oke, lihat di sini ada keterangan. Yang pertama, bulu Garuda melambangkan 17 Agustus 1945. Ya, di sininya ada jumlahnya ada 17, 8, nih 17 di sini, lihat ya, 17 di sayap, 17 ya di sayap kiri dan kanan, 8 di bagian ekor, 19 di bagian bawah itu, kemudian di sini ya 19, kemudian 45 di bagian leher. Ingat ya, 17 di sayap, masing-masing sayap 17, kemudian 8 di bawah di ekor, 19 di sini di sekitaran kakinya ya, 45 di lehernya. Nah, kemudian yang kedua, warna keemasan ya, pada burung Garuda melambangkan kejayaan dan keagungan. Kemudian lihat garis hitam dan perisai melambangkan garis khatulistiwa. Ini perisai tadi ya, perisai yang ini yang ada satu gambarnya itu ada.
Nah, itu namanya. Kemudian ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu jua. Oke teman-teman, sampai di sini paham ya bahwa Garuda ini tidak sembarangan diambil. Kenapa namanya Garuda? Kenapa ada 17 di sayapnya? Karena melambangkan tanggal 17 ya. Kemudian 8 di ekor, 19 di bagian kakinya, itu di bawahnya, 45 di bagian lehernya. Kemudian kenapa warnanya keemasan? Karena itu adalah melambangkan kejayaan dan keagungan. Garis hitam dan perisai yang tengah-tengah itu melambangkan bahwa garis khatulistiwa, dan seperti itu ya pada ini garis khatulistiwanya. Kemudian ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, karyanya Empu Tular dalam kitab Suta Soma pada abad ke-14 mengatakan bahwa kita berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Oke. Nah, sekarang kita bahas kembali ya. Lihat Pancasila. Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Jadi Pancasila memiliki arti 5 dasar. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Pancasila menjadi dasar negara Indonesia, di mana semua hukum yang berlaku di Indonesia harus berdasarkan pada Pancasila. Lambang Pancasila adalah burung Garuda. Tadi kita bahas ya tadi ya, kenapa burung Garuda dipakai menjadi Pancasila. Nah, sekarang kita review lagi. Sila ke-1, simbolnya apa? Ya, simbolnya adalah bintang, bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Tadi udah kita bahas ya. Sila kedua, tadi apa? Ya, rantai. Bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, pohon beringin. Bunyinya Persatuan Indonesia ya. 4, kepala banteng. Bagaimana bunyinya sila keempat? Coba dibacakan. Ini banyak banget yang salah, orang-orang tidak bisa menyebutkan bunyi sila keempat. Itu banyak banget orang yang nggak bisa. Padahal gampang banget ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lagi bareng-bareng. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima, ya, Badan Kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, sekarang kita next. Nah, kita sudah lihat maknanya ya. Nah, nanti teman-teman lihat, sini kita akan bahas ya. Sila pertama, Pancasila memiliki makna percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kedua, hormat dan menghormati serta bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda sehingga terbina kerukunan hidup. Jadi gini maksudnya. Kita yang pertama tuh maknanya ada 5 nih. Yang pertama adalah kita beribadah sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Kemudian yang kedua, kita menghormati atau menghargai orang lain yang sedang beribadah. Misalnya ada orang hari Ahad ke gereja, ya udah, itu lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Sebenarnya kita orang Islam sudah nggak perlu Pancasila sebenarnya, karena di dalam Quran sudah full lengkap komplit isinya tentang Pancasila ya. Terus yang ketiga, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dan yang keempat, tidak memaksakan agama dan kepercayaan kepada orang lain. Tadi lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jangan bilang agama kamu tuh nggak bagus, yang benar tuh paling benar Islam. Bagi kita Islam paling benar. Memang yang terbenar, nggak ada lagi agama yang paling benar bagi umat Islam ya. Dan kita menghargai kalau bagi mereka agama mereka paling benar. Tapi kita tidak boleh bilang kalau agama itu semua sama. Kita nggak boleh bilang semua agama itu sama. Karena bagi kita sebagai orang Islam, kita tetap harus menjunjung tinggi bahwa agama kita adalah yang terbaik. Karena kita orang Islam, tapi kita tidak boleh menghina orang lain. Faham ya teman-teman? Di sini kita tidak boleh membenarkan semua agama itu benar. Karena kita sudah kalau begitu kita sudah
tidak kita sudah keluar dari akidah kita ketika kita bilang semua agama itu baik, semua agama itu benar. Itu kita sudah menyalahkan akidah agama kita ya. Kita boleh bilang bagimu agamamu, bagiku agamaku. Yang terbaik adalah agamaku bagi aku. Islam agama terbaik bagi kita ya. Kemudian yang keempat, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan orang lain. Yang kelima adalah menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Di sini peran pemerintah untuk menjamin bahwa setiap orang itu aman beragama masing-masingnya. Mau beragama Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Islam, kalian aman di Indonesia untuk beribadah. Seperti itu ya. Itu tugas pemerintah. Oke. Nah, di sini lihat gambar-gambar berikut ini sesuai dengan sila keberapa dalam Pancasila. Nah, ini tugasnya ya, teman-teman kerjakan di sini. Kalian kerjakan pendapat dan alasannya. Kenapa sih ini sila ini pertama ini begini gitu ya. Yuk kita kerjakan bareng-bareng. Kira-kira nih, perhatikan gambar-gambar berikut ini. Apakah gambar-gambar ini sesuai dengan sila pertama Pancasila? Yang pertama, sesuai nggak nih gambarnya? Lagi belajar di sekolahan? Enggak ya, kecuali sedang berdoa dia. Tapi ini nggak berdoa, sedang kayaknya memberikan apa tuh, kertas apa contekan tuh. Kemudian yang kedua, itu kayaknya yang pertama tuh memberikan contekan ya, nggak boleh ya, itu nggak benar. Nah, yang kedua sedang sholat, sesuai nggak dengan sila pertama? Sesuai, dia sedang beribadah ya. Kenapa alasannya sesuai? Karena di sini dia beribadah menyembah kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, gambar orang main boneka rebut-rebutan. Sesuai tidak dengan sila pertama? Tidak ya. Kemudian yang keempat, menanam padi. Sesuai dengan sila pertama tidak? Tidak ya. Dan yang kelima, menjemur pakaian. Sesuai tidak dengan sila pertama? Enggak. Oke, berarti cuma satu ya yang sesuai, yaitu di nomor 2 sedang sholat. Oke. Nah, sekarang kita lihat rantai. Rantai ada yang berbentuk segi empat dan ada yang berbentuk lingkaran. Kemarin sudah kita bahas ya. Maksudnya segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan yang lingkaran melambangkan perempuan. Yang saling berkaitan, mata rantai tersebut saling menyambung dan membentuk ikatan yang kuat. Hal ini melambangkan bahwa hubungan antara sesama manusia perlu bersatu dan saling membantu hingga menjadi kuat seperti rantai. Maknanya apa di sini? Mengakui persamaan derajat serta persamaan hak dan kewajiban antara sama manusia, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, mengembangkan sikap tenggang rasa dan berani membela kebenaran dan keadilan ya. Di sini kita mengakui persamaan derajat serta persamaan hak dan kewajiban antar sesama manusia. Jadi maksudnya apa? Ini hampir sama dengan sila kelima ya, cuman di sini kita lebih bertoleransi gitu. Misalnya kayak dia sedang sakit gitu, kita jangan muter musik kenceng-kenceng, orang sakit gigi sebelah kita gitu, di rumah kita jangan muter musik kenceng-kenceng, nanti kan orangnya jadi nggak bisa tidur gitu. Kemudian menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, jika ada bencana kita tolong menolong, mengembangkan sikap tenggang rasa, membantu orang yang kesulitan, kesusahan. Nah, berani membela kebenaran dan keadilan. Ketika ada orang yang tertindas, kita bela, seperti itu ya. Nah, di sini dia sila ini membahas tentang fokus kemanusiaan, adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Jadi di sini kemanusiaannya yang mana tuh contohnya? Membantu orang-orang yang sedang sakit, yang sedang tertimpa musibah, bencana gitu. Adil, tidak membedakan orang, kita mau berteman sama orang mana saja. Misalnya kita mau disuruh bagi-bagi apa nih, misalnya dari pembagian sembako nih, kita harus adil baginya, jangan mentang-mentang dia kan orangnya bukan orang Jawa, kasih dikit aja lah gitu. Ini tetangga saya orang Jawa, kasihnya banyak, nggak boleh. Tapi sesuai dengan hak dan kewajibannya, seperti itu. Dan beradab ini berarti apa?
kita mempunyai jiwa-jiwa yang menyenangkan ya, punyai akhlakul karimah. Kita melakukan sesuatu, bertindak sesuatu sesuai dengan etika kita, ada adabnya, ada ilmunya. Jadi kita bertindak di dunia ini sesuai dengan pemahaman kita di lingkungan kita. Jadi kita misalnya nggak bisa tuh di lingkungan ini kita pakai bajunya terbuka, pakai bajunya kelihatan aurat, itu nggak beradab. Ini kan baju badan saya gitu, saya pakai baju yang terbuka, nggak boleh, karena itu bisa bikin orang lain dosa. Atau nggak kita pakai kita nyetel musik kencang-kencang gitu malam-malam, itu kita nggak beradab. Kenapa? Kita mengganggu orang lain, kita tidak bertoleransi dengan orang lain gitu. Masa malam-malam denger musik, walaupun itu musik kita, radio kita, listrik kita, tapi orang lain juga mendengarkan, kita mengganggu, kita nggak punya adab gitu ya, seperti itu. Nah, ini contoh sila kedua. Kalau orang jatuh kita bantuin, ibu kita nyuci capek kita bantuin. Itu salah satu contoh ciri sila kedua. Anak-anak yang punya sila kedua itu pasti dia akan gemar membantu orang lain. Oke ya. Sekarang di halaman 111 kita lihat sila ketiga. Persatuan Indonesia adalah bunyi sila ketiga Pancasila. Nah, sila ketiga Pancasila memiliki lambang pohon beringin. Sila dengan lambang pohon beringin ini memiliki maksud untuk memelihara ketertiban berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lihat ya, langsung aja maknanya apa. Sila ketiga kita review lagi, mengutamakan persatuan dan kerukunan bagi seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai perbedaan agama, suku, bahasa, dan budaya. 2. Cinta terhadap tanah air Indonesia. Yang ketiga, bangga mengharumkan nama Indonesia. Bangga banget dong aku jadi Indonesia, seperti itu ya. Nah, ini contohnya. Sekarang kita lihat dari gambar tersebut mana yang termasuk sila ketiga. Piket nggak mau ngebantuin. Yang pertama lihat nih, bekerja sama di rumah, ada yang nyabut rumput. Persatuan bukan? Iya, di mana? Di rumah. Benar, alasannya apa? Karena bekerja sama, saling membantu dalam membersihkan rumah. Dan yang kedua lihat, ada yang ngepel, ada yang ngelap papan tulis, menghapus papan tulis. Yang satu nggak mau bantuin, diem aja. Terjadi nggak tuh Persatuan Indonesia? Enggak ya. Di sini tidak mau bekerja sama, berarti dia termasuk tidak sila ketiga. Yang keempat, lihat tuh gambar yang keempat, gambar yang ketiga lihat. Ini gambar yang ketiga ini apa nih? Mereka bertukar buku ya? Apa sih nih? Gambarnya kurang jelas nih, sebenarnya maksudnya apa nih? Kurang paham nih. Kalau mereka berebutan buku berarti tidak termasuk sila ketiga. Kalau mereka saling berebutan ya, ini buku aku gitu, berarti dia nggak termasuk sila ketiga karena berselisih. Nah, lihat gambar keempat. Nah, ini kerja bakti, ada yang nyapu, ada yang menyapu luar, ada yang bersihkan got gitu ya, supaya lancar kalau hujan nggak banjir. Nah, ini contoh dari sila ketiga, kerja bakti, berteman dengan sama siapa saja. Dan yang kelima juga saling tolong menolong. Lihat itu, membuat suatu kerjaan atau pekerjaan, sebuah karya mungkin bareng-bareng, dan itu termasuk sila ketiga ya, saling bersatu supaya ringan kerjaannya, jadi bersatu tuh bikinnya, ngumpulin kayunya rame-rame. Coba kalau sendiri angkat kayunya kan berat, tapi kalau berdua angkat kayunya, kerjaannya lebih selesai, lebih cepat dan lebih ringan. Itu maksudnya. Lihat di halaman 113, gotong royong adalah salah satu budaya bangsa yang membuat Indonesia mendapat pujian dari bangsa lain. Selain itu, budaya gotong royong yang telah diterapkan di Indonesia mampu mempersatukan rakyat mulai dari Sabang sampai Merauke tanpa membedakan agama, suku maupun warna kulit. Oke ya. Ini contohnya budaya Indonesia yang masih ada sampai sekarang dan masuk dalam sila Pancasila, sila ketiga, yaitu gotong royong. Pernah nggak kalian gotong royong, teman-teman?
Nah, teman-teman, sekian dulu pembelajaran kali ini tentang PKN-nya. Nanti pekan depan kita akan pelajari tentang nilai-nilai atau sikap-sikap bagaimana sesuai dengan Pancasila, sila ke-1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, teman-teman, Miss Maya harapkan kali ini teman-teman bisa benar-benar memahami satu persatu lambang dari Pancasila, kemudian mengapa lambang tersebut yang dipilih, kemudian apa itu bunyinya, sehingga kita bisa menjadi anak-anak Islam yang bernilai Pancasila ya. Sebenarnya Pancasila itu adalah bagian dari Islam. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini nggak ada tugas dulu. Jangan lupa komen di YouTube, kalau pakai YouTube lihatnya, komen bilang saya anak Islam, saya Pancasila. Oke, selamat istirahat. Bye-bye. Nggak ada tugas ya hari ini. Bye. Saya hamdalah, alhamdulillahalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.